Xiao Er menangis melihat kakaknya masih terjebak di sana. Namun tak lama kemudian, Xiaoyan berhasil keluar dari sana, tapi kondisinya saat itu sedang pingsan dan hampir saja meninggal. Lalu di dalam mimpinya Xiaoyan, ia melihat sang ibu. Di sini Xiaoyan hampir saja meninggal, dan ia saat ini seperti memasuki dunia akhirat. Ia pun bertemu guru tua. Lalu guru tua melihat kalau di pedang ular itu tertulis teknik bela diri peringkat atas dari klan Aula Jiwa. Guru tua melarang Xiaoyan untuk membaca teknik bela diri itu, karena apabila Xiaoyan melanggar, ia tidak akan bisa terlepas dari kejahatan. Dan bisa saja Xiaoyan berubah menjadi jahat, sama halnya seperti Fan Long. 这上面的功夫，一个字也不准看。你们的萧炎已经醒了。萧炎醒了，还不是我的鬼主意，不然你醒得了那么快吗？ Di saat itu, mantan raja seketika meninggal dunia yang membuat anaknya sangat bersedih. Begitu juga dengan pengawal dan pelayan di sana. Di malam itu juga, putra raja memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang ayahnya. Tapi tiba-tiba, semua orang di sana seketika pingsan. Ternyata ayahnya telah dirasuki oleh Fan Long, ketua dari klan Aula Jiwa, yang mengajak putra raja untuk bekerja sama dengannya untuk membasmi kelima klan saat ini. Tentu saja putra raja menolak akan hal tersebut. Ia memiliki jiwa kesetiaan yang besar terhadap kerajaan. Hasutan dari Fan Long pun tidak mempan kepadanya. Alhasil, ayahnya kembali ke dalam peti mayat dan Fan Long seketika pergi dari sana. Keesokan harinya, Xiaoyan berencana mempelajari jurus terlarang yang berada di pedang tersebut. Di sini ia melanggar perintah dari guru tua. Guru tua yang mengetahui hal tersebut menjadi marah besar kepadanya. Ia pun segera menarik Xiaoyan ke dunia dimensi dan menghajarnya di sana hingga membuangnya ke sungai. Ia marah kepada Xiaoyan karena sudah melanggar perintahnya. Apabila Xiaoyan berani mempelajari teknik dari klan Aula Jiwa, sudah dipastikan Xiaoyan akan menjadi jahat. Namun di sini, Xiaoyan tidak memiliki jalan lain. Ia terpaksa mempelajari teknik terlarang itu karena ia saat ini sedang berusaha untuk menyelamatkan kepala sekolah. Ia yakin kepala sekolah saat ini masih hidup dan berada di suatu tempat. Guru tua mengatakan teknik itu merupakan teknik tingkat tinggi yang hanya dimiliki oleh ketua klan Aula Jiwa saja. Dan godaan dari kekuatan itu sangatlah tinggi dan pastinya bisa membuat Xiaoyan untuk berbuat jahat. Namun Xiaoyan tetap kekeh ingin mempelajarinya. Ia berjanji tidak akan terhasut oleh kekuatan itu. Guru tua pun kecewa terhadapnya dan menyuruh Xiaoyan untuk membuang cincin itu dan tidak usah kembali lagi ke sana. Setelah itu ia kembali mempelajari teknik terlarang tersebut. Di sana ada Xiao Er yang sempat menahannya, tapi tetap saja Xiaoyan keras kepala dan tak mau mendengarkan perkataan adiknya. Di saat ia menggunakan teknik itu, tiba-tiba ia telah berada di suatu tempat. Ternyata teknik itu dapat membuat seseorang berpindah tempat yang diinginkan oleh si penggunanya. Tidak hanya itu, Xiaoyan menjadi tidak terlihat. Di sana ia melihat kepala sekolah terkulai tidak berdaya. Dan Fama, sahabat dari kepala sekolah inilah yang sudah menculiknya dan menyiksa kepala sekolah. Faktanya, Fama berniat memberikan jiwa kepala sekolah kepada Fan Long sebagai persembahan. Mengetahui hal tersebut, ia pun menceritakan ke teman-temannya dan mengajak mereka untuk membantu menyelamatkan kepala sekolah. Dan mereka juga berniat membunuh Fama. Singkat cerita, mereka menemui Fama. Fama ini merupakan guru senior dan alumni dari akademi yang saat ini bekerja di kerajaan. Di sana mereka hendak membunuhnya, namun mereka masih ragu dan takut-takut untuk melakukannya. Lalu mereka pun disuruh untuk menunggu di sana. 吓死我了！紧张，等他回来以后，我们一切都按原计划进行。熬死我吧！ Ternyata saat ini Fan Long telah tiba dan guru Gu juga bersekutu dengan Fan Long. Fama di sana hendak memberikan jiwa kepala sekolah kepadanya. Namun Fan Long mengatakan ia sudah tak membutuhkannya lagi
karena ia tahu saat ini di tubuh Xiaoyan terdapat sedikit darah dari klan Aula Jiwa, dan cepat atau lambat Xiaoyan akan menjadi salah satu dari dirinya, dan itu sangat menguntungkan bagi Fan Long dan klan Aula Jiwa. Maka dari itu, ia menyuruh Fama untuk melepaskan kepala sekolah dan mengawasi gerak-gerik Xiaoyan. Lalu, Fama memberikan pukulan di dada kepala sekolah sambil mencuci otaknya agar apabila orang bertanya siapa yang menculiknya, kepala sekolah akan menjawab kalau klan Aula Jiwa lah yang telah menculiknya. Setelah itu, ia mengatakan kalau kepala sekolah sudah berhasil ditemukan. Xiaoyan pun terkejut dan lalu keluar dari sana. Mereka melihat cap tangan bekas pukulan klan Aula Jiwa. Fama mengatakan kalau saat ini kepala sekolah sudah diculik oleh klan Aula Jiwa. Untung saja ia berhasil menyelamatkannya. Tentu saja Xiaoyan tidak percaya terhadap perkataan Fama. Ia pun membawa kepala sekolah untuk diobati. Dan benar saja, kepala sekolah tidak bisa mengingat apa-apa. Dan saat ini ia sudah lupa ingatan tentang apa yang sudah ia alami sebelumnya. Ia pun menemui guru tua, namun guru tua sudah tidak berada di sana lagi. Ia tahu saat ini sang guru sedang marah besar kepadanya. Singkat cerita, di saat malam, ia bertemu dengan ketiga saudagar yang kemarin sempat memberikannya hadiah. Ternyata mereka adalah pengawal dari sang ratu ular. Sang ratu pun akhirnya keluar dari sana dan berubah wujud menjadi manusia, dan seketika menyerang Xiaoyan. Ratu ular menuduh Xiaoyan telah menculiknya dan mencuri api hijau tersebut. Xiaoyan mengatakan kalau ia tidak mencuri, melainkan menyelamatkan sang ratu dari kejaran klan Aula Jiwa kemarin, dan api hijau itu ia akan kembalikan. Namun saat ini sang ratu tidak dapat mengambil api hijau tersebut, karena apabila itu dilakukan, otomatis ratu ular akan kembali lagi ke wujud ularnya. Lalu sang ratu berjanji akan membunuh Xiaoyan 3 tahun lagi setelah ia berhasil menyembuhkan diri. Namun tiba-tiba Xiaoyan mengeluarkan api biru dan api hijau tersebut, yang dimana apabila disatukan akan membuat sebuah ledakan yang sangat dahsyat yang bisa membunuh mereka semua. Ma Bosi yang merupakan kaki tangan sang ratu mencoba membujuk Xiaoyan. Ia mau Xiaoyan membawa dan menjaga sang ratu karena saat ini mereka belum bisa menjaga keselamatan ratunya. Ia akan berjanji membuat sang ratu untuk tidak membunuhnya. Karena hal itu, ratu ular mau tidak mau kembali ke dalam botol. Sesaat sang ratu memberikan Xiaoyan tanda di jidatnya, yang dimana tanda itu berarti Xiaoyan saat ini adalah raja ular untuk sementara. Dan Ma Bosi mengatakan ia dan seluruh pengikut klan ular akan mendengarkan perintah Xiaoyan saat ini. Ia pun diberikan seruling yang dapat memanggil seluruh pasukan klan ular dimanapun ia berada, dan mereka akan siap membantu Xiaoyan. Singkat cerita, mereka membawa kepala sekolah kembali ke akademi, namun mereka dicegat oleh Guru Lin. Karena saat ini status kepala sekolah dicap sebagai pengkhianat yang sudah mencoba membunuh raja kemarin. Di saat malam hari, ia kembali menggunakan teknik klan Aula Jiwa. Ia pun mendengarkan percakapan dari Fama, Guru Gu, dan Hang Feng, yang dimana mereka bertiga ini sudah bersekutu dengan klan Aula Jiwa dan berniat menghancurkan kelima klan saat ini. Sesuai dari perintah Fan Long, orang yang sudah memfitnah kepala sekolah adalah mereka bertiga. Semua percakapan itu sudah didengar oleh Xiaoyan. Di saat ia hendak pergi, Fama sesaat menyadari kehadiran seseorang di antara mereka. Ia pun menyiram air, dan air itu mengenai tangan Xiaoyan. Alhasil, ia pun hampir saja ketahuan. Untung saja para guru ini tidak tahu kalau itu adalah Xiaoyan, karena kekuatan menghilang itu hanya dimiliki oleh klan Aula Jiwa yang ilmunya sangat tinggi. Dan mereka menduga saat ini salah satu dari klan Aula Jiwa sedang memata-matai mereka. Fama mengatakan mungkin saja saat ini Fan Long belum sepenuhnya percaya kepada mereka. Makanya Fan Long mengutus anak buahnya untuk memata-matai mereka bertiga. Keesokan harinya, Fama datang ke akademi. Di sana ia memfitnah kepala sekolah dengan mengatakan kalau kepala sekolah sudah bersekutu dengan klan Aula Jiwa dan berniat membunuh sang raja waktu itu. Perkataan itu juga dibenarkan oleh Hang Feng dan Guru Gu.
Hang Feng dan Guru Gu mengatakan kalau Fama telah berhasil mengalahkan Fan Long dan berhasil menyelamatkan kepala sekolah. Pokoknya di sini mereka bertiga nih memfitnah kepala sekolah habis-habisan, supaya rahasia mereka bertiga yang sudah bersekutu dengan klan Aula Jiwa tidak ketahuan. Namun di sini Guru Lin tidak sepenuhnya percaya dan ia akan menyelidiki lebih lanjut tentang kejadian tersebut. Kepala sekolah sekarang tingkahnya seperti orang gila dan pastinya itu ulahnya Fama. 炼药师工会认定你为魂殿的奸细，既然你认了，那咱们就打开天窗。不记得了。 Lalu terlihat kepala sekolah saat ini sedang membersihkan halaman di akademi. Status kepala sekolah sekarang juga sudah turun drastis. Mereka pun melihat itu semua. Lalu Xiaoyan menghampirinya. Ia berkata ia tahu kalau kepala sekolah sudah dijebak oleh Fama dan komplotannya. Di sini ia akan membantunya untuk mengungkap kebenaran. Tapi tetap saja kepala sekolah bertingkah seperti orang gila. Tak lama kemudian, Bai Cheng dan anak buahnya memanggil Xiaoyan. Ia pun dibawa ke ruangan guru. Di sini Hang Feng bersikap seenaknya dengan menyuruh Bai Cheng untuk membawa Xiaoyan beserta teman-temannya ke ruang pavilion. Di sana mereka akan dimasukkan ke dalam ruangan dan panas di ruangan itu akan disetel sepanas-panasnya agar mereka meleleh dan mati kepanasan. Hang Feng tahu kalau Xiaoyan dan teman-temannya berusaha menyelamatkan kepala sekolah. Maka dari itu ia berniat mengurung mereka di pavilion tersebut. Karena merasa tak tega melihat teman-temannya, ia pun meniup seruling dan Mabosi langsung berada di sana. Karena status Xiaoyan sekarang adalah Raja Ular, ia pun memerintahkan Mabosi untuk menyelamatkan temannya agar bisa keluar dari ruangan tersebut. Namun Mabosi memberikan ide lain. Ia mengatakan kalau di bawah pavilion ini ada ular piton yang merupakan pengikut dari Ratu Ular. Karena posisi Xiaoyan adalah Raja Ular, ia pun menyuruh Xiaoyan untuk meminta bantuan kepada ular piton tersebut agar mereka bisa keluar dari sana. Ia pun meniup seruling, dan benar saja ular piton penunggu pavilion itu keluar. Ia menunjukkan tanda di jidatnya dan meminta ular piton itu untuk membantunya untuk keluar dari sana. Ular piton pun menuruti perintah Xiaoyan dan tiba-tiba pavilion bergoyang dengan dahsyat yang membuat penjaga di sana lari ketakutan. Lalu Xiaoyan menghancurkan tembok tersebut. Dan singkat cerita, Hang Feng dan Guru Gu kebakaran jenggot karena Xiaoyan dan yang lainnya sudah menghilang. Ternyata mereka saat ini memasuki ruang bawah tanah yang jaraknya cukup dekat dengan gunung berapi yang sangat panas. Mereka pun kabur sambil membawa kepala sekolah yang saat ini sudah pulih dan ingatannya sudah kembali. Hang Feng curiga kalau Guru Lin yang sudah membantu Xiaoyan dan kepala sekolah untuk kabur dari sana. Namun Guru Lin menyangkal tuduhan tersebut. Tidak hanya itu, Hang Feng juga menuduh para tetua juga ikut membantu pelarian kepala sekolah. Oleh karena itu, Hang Feng menyuruh Guru Lin dan para tetua untuk pergi dari sana. Mereka pun menelusuri goa bawah tanah di sana, dan tiba-tiba mereka menemukan sebuah pintu yang di sana ada seseorang yang menyambut mereka. Tentu saja mereka kebingungan karena berada di tempat antah berantah. Ternyata tempat itu merupakan tempat para penjahat bersembunyi, dan tempat itu bernama Lembah Penjahat yang berada jauh di dalam tanah. 小二，把饭菜上来吧。 Xiaoyan lalu memesan makanan. Di saat ia hendak membayar, pemilik kedai mengatakan Lembah Penjahat tidak menggunakan sistem uang, melainkan pertarungan. Jadi mereka harus membayar makanan tersebut dengan bertarung di arena.
dan harus melawan para penjahat yang sangat kejam di sana. Mereka juga diwajibkan menggunakan topeng karena lembah penjahat semua orang menggunakan topeng. Akhirnya, Hujia dan Han mengajukan diri untuk bertarung. 新的身份。各位，请以新的身份。好看吗？请吧。这地方这么窄，怎么打？ Hujia pun masuk ke arena dan membawa sebuah tongkat untuk melawan penjahat tersebut. Pertarungan pun dimulai. Hanya dengan waktu singkat, ia berhasil mengalahkan penjahat yang dibilang sangat kejam itu. Padahal nggak ada jago-jagonya, anjir, badan doang gede. Rupanya pertarungan itu adalah pertarungan hidup dan mati. Siapapun yang menang harus membunuh yang kalah. Namun Hujia tidak melakukan itu. Ia pun segera pergi dari sana. Lalu selanjutnya Han untuk bertarung. Dan part ke-8 pun selesai. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah stay tune terus di channel ini dan menunggu video-video yang aku upload. Sampai berjumpa di part berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.